Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 RPL. Kita lanjut di proyek kita membuat e-commerce dashboard. Kali ini kita akan langsung masuk ke add product, menambahkan produk pada dashboard e-commerce kita ya. Jadi e-commerce ini kan ceritanya website untuk jualan, sehingga dia harus ada mekanisme untuk menambahkan produk. Dan nanti kita juga akan membuat tabel untuk add product, kemudian bagaimana membuat mekanisme untuk bisa upload gambar, karena jualan kan pasti harus ada foto-fotonya barang-barang yang dijual. Kemudian kita akan menyimpan data produk ke dalam database ya. Jadi data-data produk yang sudah di-upload itu harus tersimpan di dalam database. Kemudian juga kita akan membuat formnya untuk add product, sehingga pelaksanaan add product ini menjadi lebih mudah untuk user. Kemudian setelah formnya jadi, kita akan integrasikan di aplikasi kita di baik front end maupun back end. Kemudian kita juga akan melaksanakan uji coba untuk modul add product ini. Oke, langsung kita jalankan ini ya, server-server kita. Exam, kemudian kita masuk ke working directory kita. Jadi exam ht docs ecom dashboard. Kita masuk ke yang backend dulu, buka pakai Visual Studio. Oke. Lalu kita masuk ke aplikasi front end kita. Kita buka di Visual Studio. Nah, ini di aplikasi backend. Kita nyalakan servernya. Di backend ini kita jalankan aplikasi kita, PHP Artisan Serve. Kemudian yang di front end kita jalankan juga npm start. Kalian juga bisa pakai yarn start ya, bisa juga seperti ini, yarn start atau npm start, itu boleh, silakan. Kalau Bu Dewi masih lebih suka pakai npm start. Kita cek apakah jalan. Oke, di localhost ini, localhost 3000, localhost 8000 untuk yang Laravelnya. Ini nampaknya masih penunggu yang localhost 3000. Nah, oke, Laravel jalan. Ini dia masih starting. Nah, oke, sudah jalan ya. Sekarang kita langsung masuk ke membuat database. Udah buat database, membuat tabel untuk add product maksudnya. Masuk ke PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin. Kita tunggu sampai terbuka. Ini ya homepage-nya kemarin ini masih belum berisi apa-apa. Jadi kalian kalau blank seperti ini kan bisa langsung masuk ke halaman register ya. Nah, di sini database kita jalankan. Oke, sudah ada tabel users. Yang kita perlukan adalah tabel produk. Kita kasih 7 kolom. Yang pertama adalah ID. Kita buat auto increment. Kemudian jangan lupa dia adalah primary seperti ini. Kemudian yang kedua, nama produk, name, kemudian file path, kemudian description, harga, price, kemudian ini untuk fungsi trigger, created ad, dan updated ad. Oke.
ID ini jelas ya, kita butuh kode produk untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Kemudian nama produk ini sudah jelas, saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ini kita kasih varchar, katakan 100. Kemudian ini integer 10. File path, ini varchar, kita maksimalkan 255 misalnya. Kemudian description, ini deskripsi produk ya. Jadi kalau misalkan jualan itu kan pasti ada deskripsinya. Misalnya di situ kamu menuliskan ciri-ciri dari produk itu, ukurannya berapa, beratnya berapa, spesifikasinya apa, dan seterusnya. Sedangkan file path ini dia digunakan untuk menyimpan alamat dari gambar. Jadi produk itu nanti kan ada gambarnya. Gambarnya diupload. Nah, yang disimpan di database itu bukan gambarnya. Yang disimpan di database adalah alamat dari gambar itu, URL-nya, alamat dari gambar itu. Description kita kasih 255. Harga integer 10 digit. Kemudian untuk created ad ini date, updated ad ini juga date. Oke, sepertinya sudah. Kita save. Oke, tabel kita sudah jadi ya. Jadi ID, name, file path, description, price, created ad, dan update ad. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, kita mau bikin controller ya. Jadi nanti control ini akan berfungsi untuk mengelola seluruhnya, mengelola apa-apa yang terkait dengan produk, mulai dari menerima request dan melayani apa yang harus dilayani terkait dengan request itu. Kita bisa pakai new terminal untuk membuat controller. Nah, kemudian kita juga bisa bikin model. Make model product ya. Jadi controller ini nanti dia adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur request, mengatur keluar masuknya request dan menentukan bagaimana harus merespon. Sedangkan yang model produk ini dia akan dipakai untuk kaitannya dengan database ya. Jadi setiap produk yang masuk itu akan dimodelkan dalam setiap satu produk itu akan menjadi satu objek. Kemudian dari objek itu melalui model produk akan dimasukkan ke database. Ini sudah jadi. Kita bisa kasih function add product di sini. Nah, seperti biasa kita di sini kan nanti mau ngecek di Postman dulu. Jadi bisa kita kasih seperti ini. Gini. Oke, Ctrl S, save. Nah, nanti di API kalau misalkan sudah tampil halo dari add product seperti ini, berarti API kita jalan gitu ya. Basic API kita jalan. Sekarang kita ke model routes api.php. Kita import controller kita sama seperti ini. Kita Ctrl C aja. Kita diganti product controller. Nah, kemudian route-nya sama seperti yang sebelumnya. Kita kasih copy paste di sini. Kemudian di sini kita ganti add product. Ini nama route-nya. Jadi nanti kalau kalian tentukan di sini add product, maka pada saat request di Postman atau di front end itu kalian juga harus pakai ini localhost 8000 /API /add product gitu ya. Nah, jadi requestnya di Postman harus sesuai dengan ini. Sama seperti ketika kemarin kita uji coba register dan login di Postman, kita requestnya localhost 8000 /API /register atau login. Sama seperti itu nanti untuk add product juga demikian. Kemudian untuk yang di kelasnya controller ini, fungsi yang kita pakai ini harus sama seperti yang kita tulis di sini. Di sini ya.
add product, maka di api.php di sini kita juga harus taruh seperti itu, produk. Oke, kemudian kita save. Kita uji coba dulu pakai Postman. Postman kita sudah terbuka. Kemudian jangan lupa, karena di sini di route-nya kita kasih post metodenya, maka di Postman kita juga harus pakai post. Kemudian API yang kita pakai adalah add product, sesuai dengan ini ya. Kita send. Oh, ada error ya. Kita cek dulu di sini di API. Oh ya, ini controllernya bukan lagi menggunakan user controller ya, tapi menggunakan product controller. Sorry, ada miss di situ. Controller. Nah, terus kita save lagi. Kemudian kita send. Oke, sudah muncul halo dari add product. Kemudian ini menandakan bahwa API kita sudah berjalan dengan lancar ya. Di sini kita sudah oke. Kemudian sekarang akan kita coba untuk store image. Ini di sini kita kasih body form data. Kemudian di sini kita kasih file, key-nya file. Kemudian kasih nama file, key-nya file. Kemudian tipenya file ya. Kemudian kita akan upload gambar sembarang. Kita tinggal pilih select files. Kemudian usahakan untuk yang produk ya, kita coba di sini gambar HP lah, atau kalian kalau punya gambar yang lain apapun itu yang biasa gambar-gambar untuk jualan, kalian boleh pakai. Di sini saya ada contoh satu gambar handphone Galaxy A71. Kemudian open. Kemudian bagaimana untuk menguji coba apakah ini bisa diterima atau tidak filenya, itu kita bisa masuk lagi ke product controller. Di sini kita kasih request. Kemudian di sini return-nya diganti dengan request. File. Kemudian isinya di sini, ini kita isinya ini ya, key-nya ini ya. Key-nya itu kita ambil dari Postman. Kalau di Postman tadi kita tuliskan file seperti ini. Oke, di sini kita juga harus taruh file seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini kamu tulis katakan dokumen, maka di controllernya, requestnya juga harus kamu tulis dokumen. Jadi ini harus sama antara key yang kita buat di Postman dengan key yang kita buat di controller. Dikasih store. Nah, parameter yang kedua adalah store. Nah, di sini kita harus menspesifikasikan folder yang akan kita pakai untuk menyimpan gambar itu tadi. Nah, biasanya dia nyimpennya akan di sini, storage up. Kalau misalkan nggak ada foldernya, kalian gambarnya kalian akan tersimpan di sini di app. Nah, kalau kalian ngasih folder, misalkan di sini kita kasih nama foldernya adalah products seperti ini, maka nanti di dalam app ini akan terbuat folder namanya products. Kemudian nanti gambar yang diupload akan masuk ke folder products ini. Kita coba di save dulu. Kemudian ini kita send.
Oke, nah sudah berhasil upload. Di sini status 200 oke. Kemudian ini gambar kita masuk ke folder produk dengan nama file ini sudah auto di rename oleh Laravel ya, menjadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di backend kalian, ini sudah muncul foldernya ya, dengan gambar sudah tersimpan di situ ya. Kalau mau lihat langsung di Windows Explorer, kalian bisa cek di C, exam, htdocs, ecom dashboard backend, app, storage, app. Nah, di sini ada folder namanya products. Jadi kalian nggak perlu bikin create new folder atau sebagainya, kalian cukup menspesifikasikan di product controller nama foldernya yang akan kalian pakai itu apa. Nanti dia akan langsung membuatkan folder sesuai dengan yang kalian minta. Kemudian kita akan coba satu lagi, tapi dengan data yang lebih ya. Jadi nggak cuma gambar, kita akan masukkan nama produk, kemudian deskripsi, harga, dan seterusnya ya. Nggak hanya gambar aja. Jadi kita kembali ke Postman, kita kasih name ini, kemudian di sini kasih apa ya tadi namanya, Samsung Galaxy A71. Kemudian di sini dikasih harga, price. Kalau bisa disesuaikan dengan yang di database ya. Oke. Berapa harganya ya? 6 juta. Kemudian description. Handphone Samsung keluaran terbaru yang oke misalnya, atau apalah. Kemudian sebelum send, kita bisa modifikasi dulu product controllernya. Kita tambah ke input. Ini kita pakai input ini tujuannya untuk ngecek apakah data kita masuk semua ya, berapa banyak data yang masuk ke dalam aplikasi kita. Kemudian untuk bisa masuk ke database, kita harus menggunakan model yang kita pakai tadi, app model product. Kemudian di sini kita bikin instance dari model product. Misalkan kasih nama produk seperti ini, turunannya. Produk sama dengan new product. Kemudian kita buat dia bisa menerima request. Name sama dengan request dari input name. Nah, kan tadi requestnya itu kita taruh di method input ini ya. Nah, namanya, input ini kan inputnya kan terdiri dari beberapa input. Ada file, name, price, dan description. Kemudian di sini kita spesifikasikan khusus untuk nama, input yang nama, name ini akan masuk ke variabel atau atribut name, gitu ya. Kemudian kita bisa buat untuk yang data lain, harga, price, kita juga ambil dari request input price. Tuh. Kemudian description yang terakhir, description. Terakhir adalah file.
file sama dengan request. Kita kasih file name, kemudian store untuk menyimpan ke tab folder products. Kemudian jangan lupa kasih save. Seperti ini. Ini untuk menyimpan ke database. Jadi menggunakan product save. Nah, ini harusnya file. Ya, bukan name. Kalau name yang tadi data pertama masuk ke name, yang ini bukan name lagi tapi file. Kemudian ini kita cek ulang apakah ini sudah cocok dengan database-nya ya, karena nanti kita akan simpan ke dalam database. Name, price, description, file. Kita harus cek satu-satu. Name, file path ya. Untung dia dicek dulu. File path, sehingga di sini kita harus tulisnya juga file path. File path. Kemudian description, price, kita cek lagi. Name, file path, description, price. Oke, nampaknya sudah oke. Kita save. Sekarang kita coba send. Oke, kayaknya sudah masuk ya, sudah nampil inputnya. Ini hasil ini itu adalah keluaran dari return request input ya. Input ini dia ngambil dari ini, dari input dari Postman ini file name, price, description yang kita tulis di Postman itu adalah input yang masuk ke sini, ke input. Nah, sedangkan dari input itu karena terdiri dari 4 macam, ada name, price, description, dan file, dipisah-pisah ke dalam masing-masing tabel, dipisah-pisah ke dalam masing-masing kolom di database. Jadi database-nya kan punya name, file path, description, dan price. Di sini maka setiap inputan untuk satu tipenya, input yang pertama yang untuk name itu dimasukkan ke kolom name. Untuk yang inputan dengan tipe price, ini di sini price, itu dimasukkan ke kolom price. Description masuk ke kolom description, sedangkan file itu masuk ke folder products ya, folder products yang tadi terbuat di dalamnya mana tadi, di dalamnya sini, di dalamnya storage app ini di sini. Kemudian filenya, nama filenya, alamat filenya, URL filenya itu akan masuk ke file path ya. Kita cek di sini apakah masuk. Oke, sudah masuk ya ini file path kita. Kemudian kita cek apakah sudah masuk ke folder products filenya. Oh, ini sudah masuk. Sama-sama Samsung Galaxy, nggak masalah. Tadi kita sudah upload satu gambar, sekarang tadi barusan kita upload gambar satu lagi, sehingga dia akan terupload 2 file, tapi nggak masalah karena nama filenya berbeda. Oke, API kita jalan lancar. Berikutnya kita akan membuatkan formnya. Oke anak-anak, kita akan coba bikin form ya, tapi sebelum itu kita pastikan dulu lah kita akan coba dengan data satu lagi ya. Jadi tadi kita sudah upload Samsung Galaxy, sekarang kita upload yang lain. Misalnya nih, saya punya Bu Dewi udah punya gambar satu lagi. Kalian boleh pakai gambar bebas. Xiaomi, kita ganti namanya Xiaomi Redmi Note 10. Harganya berapa ya Xiaomi? 4 juta. Kemudian handphone Xiaomi keluaran terbaru yang oke. Description boleh bebas. Nah, ini kita sebelum kita bikin form dan integrasi API, kita harus benar-benar pastikan bahwa ini benar-benar jalan.
Jadi kita coba satu kali lagi. Kita send. Oke, respon sudah keluar. Apakah di database masuk lagi? Oke, masuk lagi. Kemudian apakah di folder sudah masuk? Di folder ini nampaknya sudah ya. Ini sudah masuk. Oke, lanjut kita bisa bikin form. Untuk form kita bikinnya di React, di front end ya. Kita masuk ke halaman add products untuk menambahkan produk ya. Ini judulnya add products, nggak usah kasih halaman. Kemudian kita kasih input type text, kemudian class name, form, control ya. Kita cek di sini di add product. Oke, kita harus login dulu. Dodo kayaknya. Oke. Apakah? Oke. Ini sudah muncul form kita, bukan form sih, input kita yang sudah buat, tapi dia penuh gini ya. Nah, kita coba styling, biar nggak terlalu seperti itu. Products. Kita kasih if di dalamnya. Div. Oke. Class name sama dengan call sm6 terus offset sm3, kemudian cek. Oke, lumayan. Kemudian berikutnya agak kita turunkan. Oke. Kemudian kita tambah placeholder. Kita kasih name gini. Oke. Kita kopas aja untuk yang berikutnya. Yang kedua, untuk upload foto bisa kita kasih file, kemudian ini file, kemudian yang ketiga ini untuk harga, itu pakai teks, price, kemudian yang keempat ini untuk description, teks juga, description. Oke, kemudian kasih tombol, button, kita kasih class name, pdn primary, kasih nama product. Oke. Sudah cukup lumayan. Apakah perlu ini sepertinya kasih BR ya, biar agak turun di sini. Keliru. Nah, di sini kasih BR. Ups. BR-nya oke. Nah, ini sudah agak turun. Oke, sekarang kita lanjut ke memberikan state agar supaya formnya bisa dipakai untuk mengisi data dan menambahkannya ke database. Kita import sesuatu dari React. Kemudian di sini adalah state.
useDate, kemudian di sini useDate, kemudian di sini kita bikin konstantanya untuk yang state. Yang pertama untuk name, set name, kemudian sama dengan useState blank gini. Nah, ini bisa kita copy. 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah file, kemudian set price, set file, kemudian ini di sini price, harga, lalu set price, kemudian terakhir adalah description, set description. Perfect. Sekarang kita tambahkan event on change ya di sini di input type. Oke. Di sini on change, kasih word wrap deh. Word wrap. Kita kasih on change sama dengan jangan lupa on change begini, kemudian kemudian seperti itu, set name target value. Nah, oke. Kemudian yang kedua ding, untuk file ini agak sedikit berbeda. Dia nggak pakai target value tapi pakai target files ya. On change sama dengan begini, kemudian begini, kemudian sama dengan panah, kemudian set files, set file apa set files ya, kita cek di atas, set file di sini ya, ini nggak pakai s, berarti set file, kemudian target files, kemudian yang kita pakai array 0 untuk menunjukkan bahwa yang kita pakai adalah file pertama. Oke, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk harga, price on change sama dengan kurung kurawal, kurung biasa, sama dengan panah, kemudian set price, set price, target value, seperti itu. value s, Ctrl S. Kemudian yang terakhir adalah description, on change sama dengan gini, sama dengan set description, target value. Oke. Kemudian di buttonnya kita kasih on click untuk mengeksekusi function ya. On click sama dengan add product. Begini. Nah, oke. Kemudian sekarang kita akan buat function add product-nya ini di atas.
di sinilah, di sini function add product. Nah, ini kita bisa kasih console.warn. Kenapa sih fungsinya console.warn ini? Kita cuma pengen tahu apakah data dari form itu benar-benar bisa masuk, bisa diambil atau tidak gitu. Nah, ketika dia sudah bisa diambil, dia bisa kita tes dengan menampilkannya di konsol. Ini kalau misalkan di konsol nggak nampil, berarti nggak terambil datanya. Description begini. Oke. Sekarang kita cek. Kita buka inspect konsol. Kita cek. Oke, kita cari gambar yang beda lagi. iPhone 12. Kita save ini. Oke, save. Oke, kita pakai di sini iPhone 12, iPhone 12. Ini konsol ya. Oke, jangan lupa. Kemudian choose file, pictures, iPhone ini. Oke, kemudian price berapa ya harganya? 12 juta. Dan description iPhone 12, the best iPhone. Add product. Oke. Ya, di sini sudah muncul. Nah, file name OEP 1JP, class modified jam segini, class modified jam segini, name OEP ini size segini, type image.jpg, bla bla bla. Sepertinya kita sudah nampak, sudah oke. Sekarang kita tinggal push ke database ya. Di bawahnya ini kita kasih const form data sama dengan new form data. Nah, sekarang kita push ke database-nya pakai form data. Kemudian form data append file, kemudian kita kopas aja untuk yang lain. 1, 2, 3. Ini price untuk harga, price, kemudian untuk nama name, ini name, kemudian untuk description, kemudian di sini description. Oke. Kemudian jangan lupa ini kasih async agar supaya bisa agar kita bisa pakai await ya, makanya harus dikasih async. Result sama dengan await fetch, bisa dapat dari sini tapi dengan dikasih HTTP ya. Oke. HTTP ini. Oke. Oke, kemudian koma di sini. Kemudian buka kurung tutup kurung. Yang pertama parameternya adalah method adalah post, kemudian body form data.
kemudian oke, benar, form data. Kemudian ini gini, kasih titik koma, kemudian kita bisa kasih alert biar muncul warning bahwa data sudah tersimpan. Product added. Oke. Looks good. Sekarang kita coba add lagi. Apa lagi ya gambarnya? Samsung Galaxy S8. Oke. Save image. Galaxy S8. Save. Kita coba clear, reload aja. Oke. Samsung Galaxy S8, choose file. Oke. Harga berapa sih? 7 juta. Kemudian deskripsi Samsung Galaxy S8 for your own sake atau whatever yang kamu mau. Add products. Data di sini masuk, alertnya jalan. Jadi ini alert ini adalah hasil dari sini. Dari sini ya, alert ini. Oke. Kita cek apakah di database masuk. Oke, Samsung Galaxy S8 masuk. Sip. Kita coba satu lagi untuk meyakinkan. Oppo Reno 5. Oh, pakai ini satu aja. Save image as Oppo Reno 8. Di sini kita clear. Oke. Kita reload. Oppo Reno 5. Mana Oppo Reno ini? Harga berapa sih? 5 juta. Description terserah. Add product. Oke. Localhost masih alert kita dari localhost jalan. Di konsol juga muncul, di database juga masuk. Oke, sip. Oh ya, belum dicek di folder products. Apakah di folder products masuk? Nah, di sini di folder products. Oke, nampaknya masuk. Ada beberapa gambar di sini. Oke, sip. Add products kita jalan. Oke, anak-anak, ini untuk seri kita yang ke berapa sih? Ke-6 apa ke-7? Oke lah, untuk video kita kali ini jangan lupa ini segera dipraktekkan ya. Kemudian minggu depan video berikutnya, kalau bisa semuanya diselesaikan minggu ini, video berikutnya nanti kita akan membuat product listing atau daftar produk sehingga kita bisa tampilkan apa-apa yang menjadi produk jualan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.